Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang praktik penggunaan perintah-perintah pada TCP/IP dengan menggunakan command prompt. Nah, di sini ada 3 poin utama, yaitu memahami konsep dasar TCP/IP, menguasai penggunaan perintah dasar CMD untuk jaringan, dan menganalisis dan mengatasi masalah jaringan melalui terminal. Oke, tahapan praktikum di sini persiapannya adalah menjalankan CMD sebagai administrator dan melaksanakan praktik 20 perintah jaringan. Oke, untuk membuka command prompt, kalian cukup mengklik start di bawah, pojok kiri bawah. Lalu kita cari ketikan CMD. Nah, untuk menjalankan secara run as administrator, kalian bisa klik yang ini atau tekan tombol Ctrl Shift Enter. Nah, nanti akan muncul pop-up atau prompt seperti ini. Nanti di sini kita yes saja untuk menjalankan command prompt sebagai admin. Nah, oke, sekarang kita berhasil membuka command prompt sebagai administrator. Oke, tadi kita sudah membuka command prompt kita. Di sini juga ada cara-caranya pembukaan command prompt dengan tekan start, ketik CMD, lalu Ctrl Shift Enter atau enggak klik kanan administrator gitu. Nah, pastikan muncul label administrator di title bar-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka CMD-nya. Nah, di sini di title bar-nya ada nih administrator. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan perintah navigasi sistem nih. Di sini ada CD dir untuk pemindahan navigasi sistem dan CLS ini untuk membersihkan layar aja sebenarnya. Dan slash tanda tanya menampilkan bantuan perintah. Nah, jadi CD itu fungsinya untuk berpindah direktori, CLS membersihkan layar, dan dir itu digunakan untuk menampilkan file yang ada di folder aktif. Atau kalau kalian pengguna Linux ini menggunakan ls biasanya. Seperti itu. Oke, kita sekarang coba command line ini di CMD-nya. Oke, misalnya di sini kita mau cd ke folder driver di sistem 32 misalnya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah pindah ke folder driver di sistem 32. Lalu kita bisa misalnya kita mau ke apa? Melihat ada apa aja di dalam driver ini, kita bisa menggunakan dir. Nah, di sini kita akan dikasih tahu info-info tentang file yang ada di dalam uh, directory driver. Nah, di sini. Lalu kita bisa clear ini aja. Misalnya ini udah terlihat banyak seperti ini, kita bisa menggunakan CLS untuk membersihkan layar ya, seperti itu. Nah, sekarang fungsi dari slash tanda tanya tadi tuh sebenarnya itu untuk menampilkan bantuan perintah. Jadi misalnya di depannya itu perintah CD, maka ketika slash tanda tanya dia akan memberikan bantuan tentang perintah CD ini. Nah, jika tadi misalnya directory slash, nah dia akan memberikan bantuan tentang penggunaan dari perintah dir ini. Lalu misalnya kita mau guna CLS. Nah, di sini ada CLS, clear the screen atau CLS. Ini bantuan perintah untuk penggunaan CLS gitu. Jadi sebenarnya slash tanda tanya itu untuk menampilkan bantuan perintah dari perintah di depannya gitu. Oke, setelah membahas perintah navigasi sistem, kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu perintah untuk ipconfig.
ipconfig ini ada ipconfig, ada ipconfig/al, ada ipconfig/tanda tanya, ipconfig/release, dan ipconfig/renew. Nah, sebenarnya masih ada lagi yaitu ipconfig untuk settingan DNS, cuman saya buat terpisah. Nah, di sini kita buat untuk dasar ipconfig-nya dulu. Nah, langsung kita coba di command prompt. Oke. Nah, jika kita menggunakan perintah ipconfig, di sini kita hanya diperlihatkan IP gateway, tidak ada DNS, tidak ada MAC address. Sedangkan ketika kita menggunakan ipconfig/al, nah di sini kita akan diberitahukan info soal MAC address-nya, lalu DNS servernya, seperti itu. Itu untuk penggunaan ipconfig dan perbedaan ipconfig saja dengan ipconfig/al. Oke, kita clear. Nah, lalu ada ipconfig slash tanda tanya. Nah, itu seperti tadi, slash tanda tanya kan untuk bantuan perintah. Jadi, ketika kita masukkan ipconfig slash tanda tanya, yang akan muncul adalah bantuan untuk penggunaan perintah ipconfig. Nah, di sini ada kompartemennya nih, ada renew 6, flush DNS, show class ID, set class ID. Nah, sebenarnya penggunaan ipconfig itu masih banyak lagi nih ternyata, seperti itu. Nah, itu untuk membuka bantuannya dengan slash tanda tanya. Lalu kita gunakan ipconfig release. Nah, perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP. Nah, sini ipconfig slash release. Nah, maka nanti adapter-adapter saya nggak ada nih ininya jaringannya. Nah, kayak gini. Ethernet tadi kan ada IP-nya. Nah, sekarang kosong. Nah, untuk mengembalikannya kita bisa ipconfig/renew untuk digunakan untuk mendapatkan IP baru gitu. ipconfig inconfig ipconfig/renew. Nah, di sini. Kita tunggu prosesnya, ini masih berjalan. Oke, ini sudah kembali lagi nih Ethernet adapternya nih. Sudah ada IP, sudah ada subnet mask dan gateway-nya. Berarti saya sudah terhubung ke jaringan kembali. Nah, itu untuk perintah ipconfig. Nah, jadi itu sebenarnya perintah ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, lalu netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang di komputer. Nah, sedangkan untuk ipconfig/al itu memberikan apa yang dikasih ipconfig, namun ditambahkan seperti pengaturan DNS maupun menampilkan MAC address-nya, jadi lebih lengkap jika menggunakan ipconfig/al seperti itu. Nah, untuk ipconfig tanda tanya ya tadi untuk menampilkan panduan atau bantuan penggunaan dari perintah ipconfig. Nah, ipconfig release itu perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Nah, apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address akan menjadi kosong ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, jika di renew, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, jadi setelah kita reset, kita renew untuk dapatkan IP lagi, IP baru, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP server. Nah, jadi kalau nggak ada DHCP server setelah kita reset, berarti dia nggak akan langsung terkoneksi kalau renew. Jadi kita harus nyeting IP-nya manual. Nah, jika kita punya router-router dengan DHCP server, biasanya kita renew dia langsung otomatis mendapatkan IP seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ipconfig untuk settingan DNS. Di sini ada ipconfig display DNS, ipconfig plus DNS, dan ipconfig register DNS.
Kita coba kita coba di sini. Kita coba langsung di CMD-nya. Command prompt. Oke, ini kita clear dulu. Oke, kita coba ipconfig display DNS. Nah, ini akan muncul DNS yang ada di komputer saya. Nah, ini karena hostnya saya banyak ya di settingan hostnya, jadi banyak ini nih di sini. Nah, ini DNS yang semua ada di komputer saya. Lalu ipconfig plus DNS itu untuk mereset, untuk menghapus cache DNS. Kita misalnya ipconfig cls ipconfig plus DNS. Nah, ini untuk mereset cache itu, jadi DNS itu ada simpanan cache-nya. Jadi ketika kita menggunakan ipconfig plus DNS, dia akan mereset cache-nya itu. Lalu di sini kita bisa ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Nah, ini untuk mendaftarkan ulang DNS ke DNS server. Nah, seperti ini. Nah, ipconfig. Nah, itu dia. Nah, ipconfig display DNS ini digunakan menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, tadi kan localhost connection saya tuh banyak tuh di settingan hostnya, jadi makanya tampilnya banyak. Nah, di sini ipconfig plus DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Dan ipconfig register DNS, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk pengecekan jaringan atau pengecekan koneksi di sebuah komputer. Nah, pengecekan ini bisa untuk pengecekan untuk ke jaringan lokal atau enggak pengecekan dari komputer ke internet gitu. Jadi intinya untuk penggunaan ping ini komputer harus terhubung ke lokal atau ke internet. Nah, di sini kita bisa cek, di sini ada ping localhost, ping ke 127 atau ping ke IP. Lalu di sini juga ada ping min n 10, ini untuk ping 10 kali. Intinya min n itu untuk menentukan jumlah berapa respon yang akan berapa kali dicek gitu. Nah, ping min L ini untuk menentukan ukuran paket. Nah, karena biasanya ketika kita menggunakan ping biasa itu, paketnya itu akan otomatis ditentukan. Nah, ini untuk manual gitu. Dan ping min T untuk ping terus-menerus. Oke, kita akan coba di command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan ping ke localhost misalnya. Nah, dia akan reply karena dia melakukan ping ke saya melakukan ping ke komputer saya sendiri yang saya gunakan gitu. Nah, bagaimana kalau kita ping ke jaringan online yaitu server Google misalnya. Nah, dia juga reply karena sekarang saya posisinya sedang terhubung ke internet. Nah, misalnya tadi saya mau reply-nya ada 10 ping min n 10 google.com. Nah, ini akan reply-nya akan ada 10. Nah, dia akan melakukan 10 kali pengecekan. Seperti itu. Nah, di sini bytes itu artinya adalah data atau besar paket gitu. Bytes itu besar paket yang akan dikirim. Nah, time itu adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket untuk sampai ke tujuan. Dan TTL itu adalah semacam penanda waktu agar paket
kiriman ping tidak terus-menerus terkirim gitu. TTL itu menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu atau time out-nya gitu. Oke, sekarang kita coba ping yang menggunakan manual besar paket. Ping min L, misalnya tadi 1500 ke google.com. Nah, ini agak lama nih. Oke, kita enak ya. Di sini request timeout. Mungkin paketnya kebesaran. Kalau kita bisa 500. Nah, 500 masih sanggup. Nah, di sini dia masih nge-reply. Nah, itu untuk manual pengetesan dengan manual menentukan ukuran paketnya menggunakan min L. Kalau min N tadi untuk berapa kali kita mau pengecekannya gitu. Nah, jika mau pengecekan terus-menerus atau ping terus-menerus, kita bisa pakai min T. Misalnya di sini google.com. Nah, dia akan terus reply sampai kita berhentikin atau sampai kita end si ininya. Comment prompt kita bisa berhentinya dengan Ctrl C sebagai break atau kita close aja comment prompt-nya seperti itu. Nah, pada ping ini jika baik komputer kita atau komputer tujuannya itu tidak terhubung, biasanya nanti responnya tidak reply, bisa saja seperti request timeout atau destination unreachable. Nah, seperti itu. Jadi kalau responnya seperti itu berarti koneksi kita tidak terhubung ke tujuan yang kita ping. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu netstat. Nah, netstat dan nbtstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik dari koneksi jaringan yang ada di komputer yang kita gunakan. Pada prinsipnya, netstat ini sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang berjalan. Nah, di sini kita langsung coba cek dengan CMD. Nah, kita bisa menggunakan netstat. Nah, di sini kebuka nih netstat. Nah, pada netstat terdapat 4 kolom nih. Ini seperti tabel nih untuk ininya statistiknya. Nah, kita bisa lihat nih proto itu. Ini protokol yang digunakan nih. Nah, rata-rata protokol yang digunakan di komputer saya berarti TCP. Tidak ada yang digunakan UDP nih di sini, TCP. Nah, lalu local address kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port. Nah, ini alamat aplikasi dan port yang aktifnya nih. Seperti itu. Alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Nah, di sini. Lalu foreign address. Nah, foreign address ini kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Nah, ini berarti sedang mengarah ke LM lisense ini. Dan yang terakhir adalah kolom state. Nah, di sini untuk menunjukkan status dari koneksinya. Nah, ini established semua nih. Nah, ini ada sistem send juga. Ini untuk status nih, state. Nah, state ini ada listening, ada system send, yang tadi tuh ada system received, ada stabilized, dan team wide. Nah, listening itu siap untuk melakukan koneksi, sedangkan jika system send, dia mengirimkan paket SYN, dan SYN receiver menerima paket SYN. Nah, ini berarti dia mengirimkan paket SYN. Untuk stabilized, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Dan tim white sedang menunggu koneksi ya, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan perintah netstat lainnya yaitu netstat
min A contohnya. Nah, kita menggunakan netstat min A. Nah, netstat min A ini menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Jadi yang tidak jalan pun dia dimunculkan gitu. Berarti ini untuk melihat semua koneksi. Nah, ini kayak close wait. Ini berarti kan yang udah tidak ini nih. Tidak didengar ininya, apa udah tidak listening lagi, dia akan tetap dimunculkan. Lalu ada lagi netstat min A. Nah, netstat min A itu digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Nah, di sini saya paketnya tuh bytes-nya itu berapa nih? 24, 68 dan untuk send-nya segini. Nah, dia menampilkan statistik untuk paket yang dikirim dan diterima. Itu netstat min A. Lalu ada netstat min N. Oke, netstat min N itu menampilkan statistik yang alamat atau portnya itu dalam bentuk numerik. Kadang bisa aja di sini dia bentuknya mungkin domain gitu. Jadi di sini menampilkan alamat dan portnya bentuknya numerik. Nah, ini nih, ini tadi kan seperti domain ya. Nah, di sini foreign address-nya jadi apa? Nomor semua nih dan numerik semua seperti itu. Nah, di sini ada juga netstat min O. Nah, netstat min O ini fungsinya untuk menampilkan PID. Nah, jadi di sini ada kolom baru nih, PID. Nah, PID itu atau proses ID itu biasanya ID untuk setiap aplikasi yang berjalan menggunakan jaringan. Nah, jadi misalnya sewaktu-waktu uh, kita bingung kok port 80 kita running ya. Ini untuk aplikasi apa? Kita bisa cek dari PID-nya atau misalnya kita mematikan, kita bisa mematikan lewat PID-nya gitu. Kita kill PID-nya seperti itu. Nah, itu untuk menampilkan PID kita bisa menggunakan netstat min O. Lalu ada netstat min S. Netstat min S. Nah, pada netstat min S ini dia akan menampilkan statistik per protokol gitu. Nah, ini IP statistik IP 4-nya, IP 6-nya. Lalu di sini ada TCP statistiknya, ini UDP statistiknya seperti itu. Dia untuk menampilkan statistik per protokol, itu netstat min S. Lalu ada lagi netstat min R. Nah, netstat min R ini menampilkan routing table. Nah, di sini misalnya ini routing table-nya nih, menampilkan routing table. Seperti itu. Lalu netstat min P. Netstat min P. Nah, netstat min P ini digunakan untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Nah, ini kita misalnya TCP. Nah, kita munculin netstat min P yang semuanya pakai TCP. Kita munculin statistik berdasarkan protokol TCP atau misalnya UDP misalnya. Tidak ada UDP-nya kayak gitu. Seperti itu. Itu netstat min P untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Setelah membahas netstat, kita akan membahas tentang NBTstat. Nah, NBTstat itu fungsinya untuk menampilkan informasi NetBIOS menggunakan TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang diaktifkan. Nah, di sini ada NBTstat min A atau NBTstat min A besar. Ini info BIOS berdasarkan host, nama host atau IP. Nah, yang min A kecil itu untuk berdasarkan nama host dan min A besar itu berdasarkan IP. Nah, NBTstat min R, min R, min RR ini untuk refresh dan solusi
resolusi nama. Nah, sebenarnya masih ada lagi perintah nbtstat, yaitu nbtstat min s dan nbtstat min s besar, seperti itu. Nah, untuk penggunaan nbtstat kita akan coba di command prompt. Nah, di sini kita coba nbtstat min a, misalnya nama hostnya misalnya desktop atau laptop AOV ya, laptop. Bentar, kita cek dulu laptop. Misalnya kita coba laptop HOV 76023. Nah, kita cek. Nah, nanti hostnya not found. Oke, kita cek berdasarkan misalnya IP. Oke, kita cek berdasarkan IP dengan menggunakan A besar berarti. Nah, 192, 168, 16. Nah, seharusnya not found juga. Nah, saya tidak bisa mengecek nbtstat-min A karena jaringan yang saya gunakan ini tidak terhubung ke komputer lain atau tidak ada komputer remote atau file sharing yang aktif gitu. Jadi di sini tidak ditemukan apa-apa. Saya tidak bisa mengarahkan ke komputer tersebut. Jadi di sini hostnya not found. Jadi mau saya masukkan IP pun nggak ada, IP ini nggak sedang melakukan remote atau file sharing gitu. Jadi kita lanjut aja ke nbtstat stat min r. Nah, nbtstat min r ini untuk menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan juga nbtstat min r besar. Nah, ini untuk membersihkan konten table atau cache nama NetBIOS ya gitu. Cache membersihkan cache nama NetBIOS. Min r besar. Nah, di sini kita nge-purge nih. Purge itu sama aja kayak clear sih, menghilangkan itu. Remote cache name table. Nah, lalu kita bisa juga menjalankan nbtstat min rr. Nah, ini untuk merilis dan menyegarkan nama NetBIOS. Nah, dua perintah sebelumnya digunakan bersama dengan lmhost dan wins masing-masing dan keduanya tidak umum digunakan di jaringan saat ini. Nah, seperti ini. Lalu ada juga nbtstat min s. Nah, di sini nbtstat min s. Di sini itu tadi S kecil dulu, kita coba yang S kecil. Nah, nbtstat min S kecil ini menampilkan sesi NetBIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Anda mungkin harus membuat koneksi jaringan atau dua sebelum perintah ini menampilkan. Nah, tadi seperti yang udah saya bilang di awal, di sini nggak ada komputer lain yang terhubung gitu, jadi dia nggak akan muncul juga. Nah, nbtstat min S besar. Nah, di sini menampilkan sesi yang sama seperti dengan parameter min S kecil. Nah, satu-satunya perbedaan adalah bahwa komputer jarak jauh akan dicantumkan berdasarkan alamat IP-nya. Nah, di sini nggak ada nih. Nggak ada yang bisa diakses juga. Oke, umumnya sebaiknya gunakan opsi huruf besar seperti min A dan min S. Ini memberikan hasil berdasarkan alamat IP yang bisa digunakan oleh administrator jaringan. Nah, kita disarankan menggunakan yang huruf besar karena yang huruf besar itu parameternya menggunakan IP. Sedangkan untuk yang huruf kecil itu dia menggunakan host dan itu tidak umum digunakan. Biasanya kita yang umum digunakan oleh administrator jaringan adalah IP gitu. Oke, netstat dan nbtstat sudah
kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tracer dan petping. Tracer dan petping. Tracer itu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai jalur atau rute yang akan dilalui paket data dalam mencapai satu tujuan. Nah, proses ini dilakukan dengan mengirim pesan isi MPECHO request ke alamat tujuan dengan nilai TTL yang bertambah secara bertahap. Hasil dari perintah ini adalah daftar antarmuka router yang dilewati sepanjang perjalanan paket, serta beberapa informasi tambahan lainnya. Nah, dapat mengetahui si tracer ini juga dapat mengetahui nama penyedia layanan atau ISP yang digunakan perangkat. Informasi mengenai ISP ini biasanya muncul pada baris ketiga atau keempat hasil trace router. Namun jika tidak ditemukan di sana dapat dilacak melalui domain pertama yang muncul. Lalu tracer juga menampilkan semua router atau jalur yang dilintasi untuk terhubung ke internet. Jumlah baris yang muncul mencerminkan jumlah jalur yang dilewati. Misalnya jika terdapat 13 baris berarti paket data melewati 13 titik atau hop. Menyediakan informasi mengenai latensi yaitu besaran waktu, tunda, atau kendala yang dapat menyebabkan koneksi internet terganggu atau terputus. Lalu memungkinkan untuk mengetahui secara pasti di titik mana koneksi internet mengalami gangguan sehingga proses perbaikan jaringan bisa difokuskan pada titik tertentu. Dan yang terakhir memberikan gambaran mengenai kualitas jaringan secara keseluruhan menjadikan traceroute sebagai alat bantu analisis untuk menilai kekuatan dan stabilitas koneksi internet yang digunakan. Oke, itu tracer. Nah, pada tracer ini kita bisa melakukannya dengan menggunakan nama domain. Misalnya tracer, kita tes di CMD-nya. Oke. Kita tes di CMD-nya. Ini kita clear dulu. Nah, di sini kita formatnya adalah tracer terus nama domain. Misalnya di sini tracer misalnya www.google.com. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, masih berjalan tracernya. Kita masih tunggu hop ke-10. Ini hopnya ya. Ini hop pertama, hop kedua, hop ketiga. Nah, ini hop ke-11 masih running. Nah, dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Nah, ini kita masih running nih. Ini udah 15 hop nih. Berapa time out? 3 time out. Nah, waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun pesan yang muncul seperti tanda bintang atau pesan request timeout pada hasil tracer tersebut berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet Anda. Nah, ini nih masalahnya ada di sini nih. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke petping.
Nah, petping itu perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, berikut ini adalah parameter yang dapat digunakan pada komen petping. Nah, ada petping min n, min h, min w, min p, min q, min p besar, dan min r besar. Nah, min n perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Min h perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pengecekan ketujuan. Default jumlah hop untuk melakukan petping adalah 30 hop. Min w perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Min p digunakan untuk menentukan maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Default waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Min q perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Dan min p besar perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP PET. Dan min r besar perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Nah, kita bisa coba nih menggunakan petping. Oke, sekarang kita tes petping, penggunaan perintah petping pada command prompt. Di sini petping ada petping min n. Oke. Nah, di sini kita harus masukin nama hostnya. Coba kita tes host laptop off apa enggak ya, and do not resolve address to hostname. Nah, ini petping min n. Oh, 192.168.1.6. Nah, ini penggunaan petping menggunakan min n. Ini untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Lalu kita bisa gunakan juga petping min h. Nah, min h ini fungsinya adalah untuk menentukan jumlah hop. Kita mau berapa? Settingan defaultnya itu 30, misalnya kita min h 5. Petping min h nilai pas 10. Kok nggak bisa ya? Oh, target name-nya harus ada. Nah, di sini misalnya kita tadi www.google.com deh. Di sini 5. Bad value. Oh. Sini terbalik, guys. Min H 5. Nah, seperti ini. Nah, ini petping dengan hopnya yang kita tentukan. Di sini hopnya saya mau nyeting 5. Seperti itu. Lalu kita juga bisa petping dengan W, dengan min W. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Misalnya di sini 100 milisecond atau 20. Nah, di sini. Nah, di sini nih udah ada statistiknya nih. Nah, atau kita pakai juga min P di sini untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Nah, min P ini kita nentuin waktu tunggunya sebelum proses ping dilakukan kembali. Misalnya di sini defaultnya 250, kita setting 100 coba. Nah, ini dia nanti hasilnya tuh tetap kayak gini. Cuman ini prosesnya jadi agak lama aja kayak gitu. Nah, nih contohnya, nih hasilnya. Lalu kita bisa menggunakan min Q. Nah, ini untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirim. Defaultnya 100. Ini kita bisa setting misalnya 50. Nah, ini untuk settingan manual nih.
Kalau min H itu yang di setting hopnya, min W waktu tunggunya, tentukan nilai maksimum untuk waktu tunggu, dan min P itu menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses selanjutnya gitu. Dan nilai min key ini untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Oke, ada lagi min P dan min R. Nah, itu digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP, dan min R itu perintah digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Seperti itu. Itu untuk netping. NSLOOKUP. Oke, dan NetSH. NSLOOKUP di sini digunakan digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Misalnya di sini kita cara penggunaannya, kita masuk ke command prompt, lalu di sini kita ketikkan nslookup. Nah, kita masukin nih domainnya apa, misalnya google.com. Nah, berarti ini kita nggak bisa respon ke server nih. Lanjut ke NetSH. Di sini NetSH itu digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall, dan banyak lainnya. Nah, kita bisa menggunakan NetSH ini untuk mengubah IP address pada interface jaringan kita, untuk menambahkan IP address pada interface juga, lalu menghapus secondary IP address gitu. Untuk mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP. Nah, itu fungsi NetSH. Saya akan mencontohkan salah satunya, yaitu mengganti alamat IP dengan NetSH. Ini kita coba ke command prompt. Nah, ini kita clear. Nah, kita ganti IP-nya misalnya. Nah, kita pakai NetSH interface IP set address, name-nya Ethernet. Ini name ini untuk nama dari adapter jaringan yang kita punya. Nah, misalnya di sini Ethernet. Oh, the already exists IP set. Atau kita pakai ini aja. Ini karena saya lagi pakai yang ini. Kita ganti ke IP-nya itu Ethernet adapternya itu yang satunya. Oke, ini udah berhasil. Nah, jika dicek di adapternya, itu sebenarnya sudah terhubung. Udah masuk tuh ininya. IP-nya tuh sudah masuk ke settingan adapter tersebut. Nah, lalu ada juga mengubah misalnya di sini mengubah dari statik menjadi DHCP bisa. Misalnya yang tadi kita ubah jadi DHCP. Nah, interface dia pakai NetSH, interface IP set address, name-nya apa. Nah, di sini ganti source. Pakai source pakai source di sini jadi DHCP. Nah, seperti ini. Nah, di sini berhubung dia udah already enable ya, jadi atau kita ganti aja static. Manual. Oh, nggak ada ya.
Coba sebentar kita cari dulu. Uh, Berarti ini DHCP misalnya. Oke. Kita lanjut aja ke yang selanjutnya tuh tadi menambahkan ya. Menambahkan IP. Ya, menambahkan IP. Kita bisa di sini netsh seperti ini. IP jangan set, kita tambahin add address. Nah, di sini kan tadi kita name adapternya. Nah, kita bisa di sini misalnya 200 gitu. Itu IP tambahannya ya. Nah, oh, ini salah nih. Nah, ini harusnya dia udah punya 2 IP address untuk itu, untuk apa? Interface ini, local area connection 2. Coba saya cek di control panel. IP address 4-nya advance. Nah, dia udah punya 2. Nah, kita juga bisa menghapus IP address yang kita tambahkan tadi dengan IP delete. Nah, IP interface IP delete seperti ini. Kita tentukan ininya apa, IP-nya. Kita tentukan juga subnetnya gitu. Interface IP delete. netsh interface IP delete address name. Apa nggak perlu pakai subnets? Iya, berarti nggak perlu pakai gateway-nya. Dia cuman subnet mask sama IP-nya seperti itu. Itu untuk netsh. Selanjutnya saya akan membahas soal roots. Perintah roots. Nah, perintah roots ini digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, di sini berikut contoh penggunaan root. Nah, misalnya kita bisa root print menggunakan, kita langsung masuk ke CMD-nya. Ini kita clear dulu. CLS. Nah, di sini misalnya root print. Nah, ini kita bisa melakukan print ke semua root yang ada di komputer ini. Nah, akan keluar informasi yang berupa ini hasil routing yang ada di komputer ini gitu. Lalu kita juga bisa root add. Root add itu menambahkan routing. Lalu ada juga root delete, yaitu menghapus routing. Oke, kita coba root add ininya dengan root add. Di sini kita buat 192.168. Dan 2168 masnya 255.255.255.0. Oke, dan di sininya misalnya saya pakai 192.168 tuh 112. Parameter incorrect. Kita coba lagi ya.
Atau ini satu-satu. Kita coba, destination-nya kita tes ini aja ya. Misalnya internet aja, rootnya internet. Nah, netmasknya juga 000. Nah, ini udah ada karena objeknya udah ada. Di sininya 18. Oke, nah berhasil ditambahkan. Ini untuk membuat root, menambahkan root dengan perintah root add, dan kita akan delete root yang tadi kita buat. Misalnya root delete. Oke, nah seperti itu. Itu penggunaan root. Selanjutnya perintah net. Nah, perintah net ini ada net view, net time, net user, atau net stop, atau start service. Nah, di sini net view itu netnya sendiri itu adalah fungsi perintah melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Ada perintah net view tuh tadi digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Nah, biasanya komputer yang terdaftar itu diawali dengan garis miring terbalik ganda. Nah, seperti ini. Nah, perintah nettime, perintah ini gunakan untuk mensinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Lalu ada perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Ada juga perintah net stop dems untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda, dan perintah net start dem untuk memulai kembali layanan. Oke, kita coba ke ini. Command prompt, kita clear. Oke, di sini kita coba net view. Nah, di sini nggak ada komputer lain soalnya nih, jadi tidak muncul dia. Net view. Oke, net view-nya nggak bisa. Kita coba net time. Di kita harus menentukan desktopnya nih. Komputer yang mau kita ini. Misalnya tadi net view, jangan-jangan net view juga butuh ini. Laptop off. Misalnya di PC ya. Off 76023. Nah, ini untuk net view dari laptop ini. Lalu kita bisa net time. Nah, karena laptop jamnya nih, jam segini. Lalu kita bisa net time, kita bisa masukkan net user. Net user. Nah, di sini kita bisa masukkan password nih sama username. Nah, the syntax of this command. Username. Dia harus pakai username password ya. Oke.
Oke, ini penggunaan untuk net user seperti ini. Lalu ada netdem. Ini menghentikan layanan tema desktop Anda. Netdem, netstop dems. Oke, atau net start dems untuk menjalankan kembali. Nah, seperti itu. Itu untuk perintah net. Oke, jadi tadi kita udah mencoba mempraktikkan 20 perintah jaringan, di mana ada dari mulai perintah navigasi seperti cd dan directory atau dir, lalu ada perintah ipconfig, lalu perintah ping, ada ntstat dan nbtstat, tracer dan petping, nslookup dan netsh, ada root dan ada net. Dari seluruh materi praktik jaringan komputer, ini menunjukkan bahwa penguasaan perintah-perintah dasar TCP/IP melalui command prompt merupakan fondasi penting dalam memahami dan mengelola jaringan komputer. Nah, mulai dari perintah ipconfig untuk melihat konfigurasi IP, ping untuk menguji konektivitas, netsh dan nbtstat untuk memantau aktivitas jaringan, hingga tracer, petping, nslookup, netsh dan root untuk analisis konfigurasi lanjutan. Semua membentuk keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan dalam dunia IT. Praktik ini bukan hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga melatih keterampilan pemecahan masalah jaringan secara langsung. Melalui pendekatan berbasis perintah, saya mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi berbagai masalah jaringan secara efisien. Oleh karena itu, praktik ini sangat relevan untuk membekali saya dalam menghadapi tantangan nyata sebagai calon profesional di bidang IT atau teknologi informasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau materi yang keliru, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Sampai jumpa.